Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan seorang cheerleader yang terjebak dalam hubungan toksik yang akhirnya dibunuh oleh mantan kekasihnya saat ia tertidur. Yuk mari kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2016, Emma Walker yang saat itu berusia 16 tahun memiliki segalanya. Dia sebagai seorang remaja memiliki sekelompok teman yang sangat menyenangkan. Dia juga berpacaran dengan pemain sepak bola dan dia menjadi seorang cheerleader di Central High School di Knoxville, Tennessee. Namun ketika ia mengakhiri hubungannya dengan pacarnya yang bernama Riley Gaul yang saat itu berusia 18 tahun, hidupnya berubah tragis ketika Riley menghabisi nyawanya. Jadi guys, awal pertemuan Emma dan Riley adalah ketika Emma pertama kali memperhatikan Riley saat dia mulai mendukung tim sepak bola sekolah menengah pada tahun pertamanya. Riley adalah seorang pemain penerima, digambarkan sebagai pria muda yang lucu dan cerdas. Ia menikmati bermain game komputer dan memiliki sisi kutub buku, atau dia juga orang pinter lah. Pada saat itu orang tua Emma yaitu John dan Jill awalnya mereka menyukai Riley dan merasa bahwa dia adalah pasangan yang baik atau ideal untuk putri mereka. Namun keluarga dan teman-teman Emma segera menyadari sisi dominannya Riley karena ia ini sangat posesif guys. Riley itu tidak mengizinkan Emma melakukan beberapa hal yang ia senangi, seperti berkumpul dengan teman-temannya. Hangout sama keluarganya pun mulai dibatasi sama si Riley. Selama 2 tahun mereka berhubungan, Riley dan Emma ini sering putus nyambung guys. Ya bisa dikatakan hubungan mereka itu cukup toksik untuk remaja seusia mereka ya. Mereka ini sering terlibat pertengkaran yang cukup sengit dan cukup intens. Sampai nih Riley juga sering mengirimkan chat-chat yang berisi kata-kata kasar untuk Emma. Nah pada saat itu orang tua Emma membaca pesan-pesan tersebut nih dari Riley. Mereka langsung melarang Riley untuk memasuki rumah mereka. Dan mereka juga mengambil ponsel Emma. Jadi si Emma ini gak punya HP sama sekali. Tapi ya namanya umur segitu masih labil dan mereka itu sama-sama bucin. Akhirnya mereka balikan lagi dan mulai backstreet dari orang tuanya Emma. Sampai-sampai Riley ini memberikan Emma sebuah iPod Touch agar mereka dapat terus berkomunikasi. Sekitar Halloween 2016, si Emma secara resmi memutusi si Riley. Dia kembali menjadi seperti dirinya yang dulu, jadi wanita periang, mempunyai teman yang banyak dan fokus dengan keluarganya. Nah, dia mulai lebih sering berinteraksi dengan keluarganya dan menikmati kebebasannya. Tapi sayangnya Emma Walker hanya punya sedikit waktu untuk menikmati kemerdekaannya yang baru. Sampai Riley Gaul merenggut nyawanya. Hanya beberapa minggu setelah mereka berpisah, pada 18 November 2016, Emma Walker pergi ke pesta di apartemen temannya. Sekitar pukul 23.30, dia mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi, "Ambil mobilmu dengan kuncinya lalu pergilah sendiri. Aku punya seseorang yang kamu cintai. Aku akan menyakiti mereka jika kamu tidak patuh." Emma dan beberapa temannya langsung keluar nih karena mendapatkan pesan tersebut, karena mereka yakin pesan itu berasal dari mantannya yaitu Riley. Dan mereka menemukan Riley terbaring di selokan. Emma yang saat itu tidak mempercayainya dan terus berjalan ketika pria itu mengatakan dia telah diculik dan tidak dapat mengingat apapun karena para penculiknya telah memukul kepalanya. Drama juga ya si Riley ini. Keesokan harinya, Emma melihat sosok aneh berpakaian hitam di luar rumahnya dan ia mengirim pesan kepada teman-temannya lalu mengatakan, "Saya sendirian di rumah dan ada seseorang berpakaian serba hitam berjalan kaki di blok saya." Lalu membunyikan bel pintu lagi dan lagi. Saya yakin saya akan mati saat ini. Karena takut, dia langsung menelpon Riley, satu-satunya orang yang terpikir olehnya saat itu. Lalu dia berkata, "Aku membencimu tapi aku membutuhkanmu saat ini." Dan Riley menjawab, "Aku akan datang, tunggu sebentar, aku akan ngebut." Tak lama kemudian, ibu Emma pulang dan sangat marah melihat putrinya di luar bersama Riley. Dia memberitahu Emma bahwa pria berpakaian itu mungkin adalah Riley sendiri dan memintanya untuk pergi. Jadi si ibunya Emma ini
curiga guys sama si Riley. Kayaknya dia yang nyamar sebagai orang yang berpakaian hitam itu. Orang tua Emma memastikan keselamatannya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 November dengan menemaninya kemanapun ia pergi. Sampai akhirnya dia pergi tidur sekitar jam 12 malam dan itulah terakhir kali mereka melihatnya. Pada tanggal 21 November sekitar jam 6 pagi, Jill Walker yaitu ibunya pergi ke kamar tidur putrinya untuk membangunkannya. Tapi saat itu ia menemukan bahwa putrinya itu dalam kondisi tidak sadar. Ibunya yang panik langsung menelpon polisi dan polisi pun bergegas datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaannya si Emma. Mereka mengira awalnya Emma ini bisa saja bunuh diri, tetapi kemudian mereka melihat lubang aneh di dinding kamar tidurnya. Nah, menurut ABC News yaitu petugas Sheriff Knox County Nikki Bulls, kelihatannya seperti lubang tembak kemungkinan besar itu adalah tindakan pembunuhan. Lubang kedua ditemukan di dinding dan ada 2 selongsong peluru di luar halaman. Bantal Emma hampir tidak berlumuran darah tetapi terlihat jelas bahwa ia terluka parah di bagian telinga kirinya. Letnan Allen Merritt, detektif kedua dalam kasus ini, mulai menanyai kenalan dan anggota keluarga dan memperhatikan bahwa nama yang sama terus muncul. Karena hubungan mereka dan cara Riley memperlakukan dan berinteraksi dengannya, Letnan Allen mengatakan bahwa semua orang terus menyebut nama Riley Girl. Sementara di tempat lain, Riley mulai memposting di Twitter dan di Facebook. Dia memposting tentang duka cita atas kehilangan mantan pacarnya yaitu Emma Walker yang berisi, "Tenanglah sekarang sayang, aku akan selalu mencintaimu." Kurang lebih kata-katanya seperti itu ya guys. Nah, penyelidik segera memanggil Riley untuk diinterogasi atas kematian Emma Walker. Meskipun ada pesan yang menyedihkan, ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya berasumsi dia adalah seorang pria yang sedang patah hati, kata detektif James Harris kepada ABC News. Riley mengatakan kepada polisi bahwa Emma telah memblokir nomornya pada malam kematiannya dan dia saat itu menangis di sana selama 2 hingga 3 jam sebelum masuk. Meskipun wawancara tersebut bersifat mencurigakan, tapi sayangnya polisi tidak dapat menuduh Riley melakukan pembunuhan Emma sampai 2 teman dekatnya memberikan kesaksian. Jadi temannya Riley ini bernama Alex McCarthy dan Noah Walton. 2 teman kuliah Riley segera memberitahu pihak berwenang bahwa Riley telah menunjukkan beberapa perilaku yang mengkhawatirkan setelah putus dengan Emma Walker. Jadi Riley mengambil segenggam Vicodin dan meminumnya dengan bir dalam upaya bunuh diri tidak lama setelah hubungan mereka berakhir. Dia mengakui kepada McCarthy pada hari Sabtu 19 November sehari setelah dugaan penculikan. Nah, ia mengaku bahwa ia telah mengambil senjata kakeknya untuk membela diri. Setelah itu ia meminta kedua temannya untuk membantunya membuang senjata tersebut setelah bertanya kepada Walton cara membersihkan pistol dari sidik jari. Riley mengaku kepada teman-temannya bahwa bukan dia yang membunuh Emma Walker, tetapi ia hanya ingin membuang pistol itu ke Sungai Tennessee karena khawatir pihak berwenang mungkin secara keliru mengaitkannya dengan kejahatan tersebut jika mereka mengetahui dia memiliki pistol kakeknya itu. Jadi guys, McCarthy dan Walton itu bersengkokol dengan detektif untuk mengungkap kebenaran atas kematian Emma. Mereka berpura-pura menemani Riley saat ia membuang pistol yang dia gunakan untuk membunuh Emma. Saat itu mereka sudah dilengkapi dengan mikrofon dan kamera yang disembunyikan. Nah, saat mereka sedang acting menemani Riley, polisi datang tepat waktu dan menemukan Riley memiliki senjata, sarung tangan, dan pakaian hitam yang cocok dengan deskripsi orang asing yang dilihat Emma Walker di luar rumahnya. Langsung deh si Riley ditangkap. Dan pada saat persidangan, Riley Gaul dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penguntitan, mencuri, membahayakan secara sembrono, dan kepemilikan pistol saat melakukan kejahatan besar. Tapi saat itu ia bersikeras bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Emma. Riley mengaku kepada keluarga Emma pada saat sidang hukuman, "Saya bermaksud hanya untuk menakut-nakuti dia. Saya tidak pernah bermaksud membunuh Emma." Tidak pernah bermaksud membunuh Emma, tapi kenapa dia nembak di dinding ya? Jadi itulah guys kasus pembunuhan dari Emma Walker. Untuk kalian yang pacaran sama orang-orang toksik, mendingan keluar deh dari hubungan itu. Karena
Bisa jadi itu membahayakan nyawa kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.